Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali datang menghadap kepada hadirat Tuhan dan biarlah Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, menjamah kita, memperbarui kekuatan kita sehingga kita lebih mampu untuk melangkah di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, nanti saya minta dengan Bapak untuk Bapak Gembala berdoa. Bapak, hari ini kembali kami datang di hadapan, kembali kami bersyukur, kembali kami menaruh hati kami, hidup kami dalam tangan. Kami mau ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati kami, ibadah yang menjamah. Hadirlah di tengah-tengah kami, kemuliaan-Mu menutupi, melingkupi tempat ini, sehingga kami yang dilayani dan yang melayani sama-sama diberkati, diurapi oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal tengah sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hadir sekali lagi di tengah-tengah kami, karena kehadiran-Mu menyembuhkan, memulihkan, memberkati dan menggairahkan roh kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara bersama satu dengan yang lain. Kita memuji Tuhan dan mengaturkan kita pada Tuhan. Haleluya. Melukis kawah
Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Allah yang berkuasa, sepanjang zaman. Dia Yesus yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia bersama-sama dengan kita di dalam seluruh hidup kita. Mari angkat hati kita. Katakan bersama, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah.
mengemudi kami ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan kami, kuduskan gereja-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Setiap pribadi Tuhan Engkau mengkuduskan saat ini, supaya firman-Mu boleh tertanam, supaya firman-Mu boleh bertumbuh, supaya firman-Mu boleh terjadi menjadi mujizat-mujizat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sungguh ya Bapa, lewat kehidupan yang disertai oleh Roh Kudus, lewat kehidupan yang taat pada firman-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat saudara-saudari kita yang sudah melayani kita di awal kebaktian kita. Dan pagi hari ini, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam rumah Tuhan. Saya mau sedikit berbagi firman Tuhan hari ini, dan tema atau yang judul yang saya mau bawakan adalah berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Saudara, mungkin sesuatu yang ini mah udah biasa gitu, tapi mari kita akan bersama-sama lihat, kita akan mendalami lebih lagi kalau Tuhan saat ini mengizinkan kita di tempat ini, dalam rumahnya. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita, tetapi apakah kita mau berbicara kepada Tuhan ya? Nah, di dalam firman Tuhan, waktu saya pelajari, waktu saya coba cari ayat-ayat, waktu saya coba cari bahan-bahan mengenai berbicara kepada Tuhan, ternyata di dalam firman Tuhan lebih banyak cerita tentang Tuhan yang mau bicara sama kita. Ya, namanya juga firman Tuhan ya. Alkitab itu firman Tuhan, artinya Tuhan berbicara kepada kita. Banyak banget. Waktu saya lihat begitu banyak firman Tuhan, ayat-ayat, saudara boleh Google, saudara boleh cari, kalau saudara cari di Google ayat-ayat Tuhan berbicara, rindu berbicara kepada manusia, itu banyak. Nah, saya melihat bagaimana kerinduan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah, kalau misalkan nih ya, ada beberapa hamba Tuhan, bahkan kalau lagi firman Tuhan, lagi khotbah ya, dia pengen direspon sama jemaatnya ya. Jadi dia bilang itu memberikan satu semangat kepada si pembicara atau kepada hamba Tuhan itu untuk semangat untuk membawakan firman Tuhan. Jadi minta respon. Saudara, kira-kira kalau Tuhan berbicara kepada kita, pasti Tuhan juga rindu kita merespon. Pasti Tuhan rindu kita menjawab, paling tidak ya. Pasti saya yakin sekali, sebesar kerinduannya berbicara kepada kita, sedemikian juga rindunya dia mau menantikan. Sebesar itu pula kerinduannya untuk mendengar kita berbicara kepadanya. Jadi pagi ini kita mau bersama-sama belajar tentang berbicara kepada Tuhan. Sebelum saya lanjut, kita melihat satu video ya. Video ini lucu ya. Tapi ketika saya lihat video ini, saya mulai pikir tentang hubungan kita sama Tuhan ketika kita mau bicara sama Tuhan. Cerita tentang seorang anak, disebutnya adorable ya. Judul videonya adorable, artinya lucu gitu ya, apa ya, adorable. Nah, oke, kita lihat sama-sama. Okay. They need to work on that, right? Yes, okay. Did you understand it though? No. Okay. All right. Huh? Oh, no, not this one. This is the grand finale of this. Yeah, that's the last one. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Oh yeah. Right. Don't bring that again. You know what I'm saying? Don't do the same stuff. You know what I'm saying? Yeah, I was thinking that. Yeah. Like go somewhere else with that, but don't bring it here. You know what I'm saying? Yeah. That's what I said. And then it was like, you know what I'm saying? And I was like, what in the world? But don't do that here. You know what I'm saying? Yeah.
Really? I thought the same thing. We think a lot alike, huh? Oh, that's crazy. Right. Oke, kita dengar mungkin dalam bahasa Inggris, jadi kita juga nggak ngerti si papahnya ngomong apa juga kita nggak ngerti. Tetapi kalau kita lihat si anak ini sebenarnya apa yang dia katakan itu juga nggak jelas, nggak dimengerti mungkin sama si bapaknya, sama si papahnya ini ya. Tapi papahnya mencoba untuk menjawab gitu ya. Nah, ketika saya melihat video ini, saya mulai berpikir tentang Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya gitu. Apakah ketika kita bicara kepadanya, perkataan kita itu seperti si bayi tadi yang ya asal-asalan aja, atau memang sesuatu yang bahasanya bahasa bayi dan si bapak ini ngerti bahasa bayi ini gitu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bapak ini ngerti bahasa bayi, atau yang kedua adalah ya si bapak ini coba untuk menyamai gitu ya, menyeimbangkan, tapi sebenarnya nggak ngerti apa yang dikeluarkannya, nggak ngerti. Nah, kita mau lihat ada 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Bagaimana manusia berkomunikasi. Saya nggak akan bawakan satu persatu. Ibu bapak boleh, saudara-saudari boleh catat ya. Yang pertama ada di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 ini cerita tentang Abraham. Tentang Abraham sebelum Sodom dan Gomora di bumi hanguskan ya, dibakar sama Tuhan. Itu di sini dikatakan ada beberapa hal yang Alkitab ini atau cerita tentang Abraham dengan Tuhan ini membuat saya begitu takjub ya, begitu heran gitu. Bagaimana Tuhan itu rindu untuk mempunyai hubungan yang sama manusia itu sedemikian dekatnya. Dan sedemikian dekatnya sama Abraham. Saya ceritakan aja ya. Ini Tuhan kirim kalau nggak salah 3 orang ya. Saya lupa bacanya, takut salah ya. Tapi kalau nggak salah, itu ada 3 orang yang Tuhan kirim kepada Abraham sebelum orang-orang ini akan pergi ke Sodom dan Gomora, tarik Lot untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi 3 orang ini datang untuk mengkonfirmasi perjanjian Tuhan kepada Abraham tentang turunannya akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai ya. Nah, sesudah selesai seperti biasa kalau ada tamu dijamu dan sebagainya, kita lihat, kalau saudara lihat di dalam Alkitab saudara atau di dalam firman Tuhan atau digital yang ada judul perikopnya. Judul perikop ini adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Doa syafaat. Jadi kalau saudara mau ngerti apa itu doa syafaat, ini doa syafaat. Ini salah satu contoh doa syafaat. Kita mungkin berpikir saya bicara sama Tuhan ya berdoa gitu ya. Ya nanti kita akan ya. Tetapi kita lihat di sini adalah Abraham di ayat 16 ini masih ada 3 orang itu. Orang-orang itu masih ada. Abraham berjalan ya. Dikatakan Abraham berjalan bersama-sama mereka, mengantar mereka pergi. Tetapi di ayat 22 orang itu semua udah pergi. Jadi tinggal Abraham di depan Tuhan. Saya nggak kebayang Tuhannya mungkin nggak kelihatan. Tetapi di saat itu, di tempat itu Abraham berdiri di hadirat Tuhan. Abraham, kita lihat ayat yang ke-22 dikatakan di sini, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke selatan, ke Sodom. Ya berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir di mana saja, dimanapun juga. Kalau saudara nanti boleh catat kenyataan-kenyataan, fakta-fakta tentang Tuhan kita. Bagaimana kita bisa berbicara kepadanya di mana saja. Itu luar biasa saudara. Itu sangat luar biasa. Buat saya secara pribadi itu sebuah kehormatan buat saya. Kalau di mana saja saya bisa bicara saya bisa bercakap-cakap, saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan saya. Dan di sini dikatakan Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Dia masih ada dan dengan komunikasi
hamba Tuhannya sudah pergi. Kebaktiannya sudah selesai mungkin. Tetapi di hadapan Tuhan, dia masih berkomunikasi. Tuhan masih lihat dia. Dia masih ada berhadap-hadapan dengan Tuhan. Ya, kalau saya mau kasih kata-kata yang lain. Di ayat 23 sampai ayat yang ke-33 itu sebuah percakapan yang bukan biasa-biasa. Siapa di sini yang pernah sama Tuhan itu bargaining? Ya, tawar-tawaran. Mungkin kita suka nawar-nawar sama Tuhan, tapi kita nggak dengar jawaban Tuhan. Tetapi di sini, saudara, Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Dia bukan hanya berkomunikasi, cuma ngomong satu arah. Nggak cuma satu arah Tuhan ngomong sama dia, tapi ini percakapan dua arah. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang yang percaya dan takut sama Tuhan di Sodom, Tuhan mau tetap menghukum Sodom enggak? Gomora? Enggak, Tuhan bilang. Kalau ada 50 aja. Dipikir-pikir, mungkin nggak ada 50. Jadi Abraham bilang, kurang 5 deh, kurang 5. 45. Tuhan bilang kalau ada 45. Turun lagi 40, turun lagi 30 sampai terakhir 10. Berapa kali itu tawar-tawaran, saudara? Dan dia dengar jawaban Tuhan. Tetapi tidak ada bahkan 10 orang. Sejumlah jari tangan manusia pun tak ada orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan di Sodom dan Gomora. Abraham berdoa syafaat untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Tapi memang gak bisa diselamatin. Karena orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar jauh dari Tuhan. Yang jahatnya luar biasa. Ya, dikatakan kejahatan Sodom dan Gomora itu sampai naik. Saking banyaknya jahatnya. Nah, itu yang pertama, saudara. Berkomunikasi, bercakap-cakap sedemikian intimnya sampai bisa tawar-tawaran. Yang kedua, di 1 Raja 19 ayat 9 sampai 18. Dicatat aja ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Ini cerita tentang Elia. Elia tuh kita tahu kalau ditanya Elia siapa, pasti semua bilang, oh Elia yang di Gunung Karmel. Ngapain di Gunung Karmel? Dia melawan nabi-nabi Baal. Kalau nggak salah ada berapa ratus, berapa nggak tahu ya, saya nggak hafal nanti di lamanya. Dan dia mendatangkan api dari surga. Ya, dia berdoa sama Tuhan mendatangkan api dari surga. Sesudah selesai itu, sesudah selesai Karmel, dia kecapean, saudara. Capek badannya, tapi capek juga. Coba kalau baca di dalam firman Tuhan, ya. Saya nggak tahu saudara pernah lihat video atau apa nggak, orang-orang atau dengar cerita-cerita atau dengar kisah-kisah nyata, kejadian nyata yang orang-orang dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Itu bisa berjam-jam orang berdoa, ya, dan itu butuh stamina. Nah, ini sama. Elia tuh staminanya bukan main, ya. Dikuras habis, dia harus berdoa menghadapi kuasa-kuasa kegelapan kalau kita bilang saat itu, ya, nabi-nabi Baal. Sesudah itu dia selesai habis, terkuras tenaganya, staminanya. Tetapi bukan cuma staminanya, rohaninya, mentalnya juga terkuras habis. Jadi waktu sebelumnya, ya, kalau dia baca raja-rajanya itu ada ratunya, ya, Raja Ahab dan Ratu Isabel, ya. Ratu Isabelnya langsung dia marah sekali dan dia bilang, lihat ya, bilangin sama si Elia, dia umurnya nggak akan panjang gitu, ya. Jadi dia sudah membentuk sebuah regu pembunuh bayaran atau pembunuh untuk Elia, dan Elia langsung ciut. Padahal dia menghadapi kuasa kegelapan, tapi ketika dia hanya dengar, kan nggak ketemu sama Isabel, dia dengar bahwa Isabel akan bunuh dia udah ciut, dan dia langsung lari masuk ke padang gurun, ya, dan dia nggak makan di sana berapa hari, dia berjalan sampai capek gitu, dan dia duduk, dan dia masuk ke gua. Di ayat 9 dia masuk ke gua. Nah, judulnya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18, judul perikopnya adalah Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Kalau tadi kita lihat Abraham, kita baca Abraham, dia berdiri di hadapan Tuhan, kita nggak tahu, nggak jelas. Dia dengar suara, dia dengar dia lihat kemuliaan Tuhan terang benderang, nggak kelihatan.
nggak tahu. Pokoknya dia ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang penting. Yang penting. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, saudara boleh baca sendiri ya. Saya nggak akan ceritain karena ini panjang lama nanti. Di ayat 13, mari baca 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Ini ada 1 Raja-Raja 19 ayat 13 bilang gini. Segera, ini ada cerita, awal ceritanya saya harus ceritain dulu ya, kalau nggak kebayang ya. Jadi Tuhan bilang sama dia dengar firman Tuhan. Ya, di ayat 9 dia ditanya, apa kerjamu Elia gitu ya. Dia lari ke padang gurun, ditanya, ngapain kamu Elia? Kemudian Elia bilang, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh dan bilambimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya. Nah, kemudian Tuhan bilang, keluar, berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Kembali ada kata di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu Tuhan lewat. Lewatnya gimana? Ada angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung itu. Bayangkan, angin ini besar dan kuat sampai membelah gunung, berarti membelah batu gitu ya. Nah, dan memecahkan bukit-bukit itu mendahului Tuhan, tapi Tuhan nggak ada di situ. Kemudian sesudah itu angin datang, sesudah angin gempa, tapi Tuhan juga nggak ada di gempa. Sesudah gempa datang api, tetapi Tuhan tidak ada di dalam api. Sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya, tahu saudara bunyi angin sepoi-sepoi basah? Udah jarang denger ya sepoi-sepoi basah ya. Angin yang kata orang Sunda mun salah mah ngahiliwir gitu ya. Akhirnya yang kalau saudara ngantuk langsung tidur gitu. Ya, angin seperti itu. Anginnya nggak bikin dingin, nggak bikin gemeteran, tapi enak, adem gitu ya. Nah, dan disitulah Tuhan ada. Kenapa Tuhan ada? Saya bilang di situ Tuhan ada. Di situ Elia sadar sekali bahwa Tuhan ada, diselubungin. Kalau enggak dia mati juga ya, dia nggak boleh lihat Tuhan. Dia orang masih manusia ya. Jadi dia selubungi mukanya dan Tuhan bicara. Dikatakan di ayat yang ke-13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara, ada kata suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini Elia? Kalau tadi Tuhan bicara kita nggak jelas seperti apa. Di sini dengan jelas ada suara yang bilang, apakah kerjamu di sini Elia? Kedua kali ya, Tuhan nanya kedua kali. Dan Elia bilang, aku kerja segiat-giatnya Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, Elia yang capek, dia bisa bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek. Saya capek Tuhan. Saya udah kerja bukan main buat Tuhan sampai capek badan, sampai capek pikiran, capek hati, capek semuanya Tuhan. Tapi mana? Gak ada orang yang nemenin saya. Tinggal saya sendirian Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepadanya? Pergi, dikasih tugas baru malah. Dikasih pekerjaan baru. Karena Tuhan tahu Elia seperti apa. Seringkali kita keluar bicara tentang keadaan luar kita, keadaan kita sama Tuhan, which is okay. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tuhan bisa nampung, Tuhan sanggup terima kita bilang bahwa kita lagi kesal, bahwa kita lagi marah, bahwa kita lagi bete, bahwa kita lagi semua yang ada di dalam diri kita, bahwa kita merasa kita disalah mengertikan, bahwa orang salah menduga sama kita dan sebagainya. Dihianati, Tuhan sanggup mendengar itu dan Tuhan tahu. Tetapi ketika Tuhan menjawab langsung ke intinya. Tuhan tahu kekuatannya Elia, jadi Elia dikasih kerjaan lagi, pergi. Harus malah bukan main. Sekarang kamu urapi si ini jadi raja, urapi si ini jadi raja, dikasih tugas baru saudara. Dan kalau saudara baca sesudahnya, ternyata apa yang Elia pikir bahwa dia tinggal sendiri, Tuhan tunjukin masih ada orang-orang yang percaya sama Tuhan. Masih 7.000 rakyat yang tidak pernah menyembah Baal. Dan nanti dia bertemu dengan kalau nggak salah berapa ratus orang hamba nabi-nabi
Bukan cuma Tuhan ada bersama dengan kita. Kita punya teman-teman, kita punya saudara-saudara seiman. Kita punya orang-orang yang seperasaan, seperjuangan sama kita. Dan Tuhan bisa tunjukin, kita bicara sama dia apa adanya. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 10, sepanjang pasal 10, dibaca di rumah, nggak usah dibaca di sini. Dan Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 8. Ini cerita apa? Kalau tadi kan perjanjian lama itu mau udah saking lama banget lah. Mana ada nggak perjanjian baru Tuhan sama manusia bicara ngomong gitu ya. Di sini cerita tentang Petrus. Petrus ini dia lagi tinggal di Yope ya. Kemudian ada orang namanya Cornelius. Baca ya. Kalau saya cerita jadi panjang. Lalu Cornelius ini bukan orang Yahudi, tapi si Petrus ini disuruh Rasul Petrus disuruh sama Tuhan nanti pergi ya, dijemput sama Cornelius, karena Cornelius itu kayak jenderal lah ya. Nah, dibawa ke tempat Cornelius. Tapi Cornelius ini bukan orang Yahudi. Nah, kalau bukan orang Yahudi, kata orang Yahudi dia kafir. Dia bukan umat pilihan Tuhan. Ya, kalau ada apa-apa dari Tuhan nggak termasuk. Tuhan mah cuman buat umat pilihan Tuhan. Itu aja pikirannya. Sampai Petrus ini jam 3 sore berdoa. Dia lagi berdoa. Saya nggak tahu dia lagi berdoa terus gimana. Tapi pokoknya waktu dia berdoa, dalam keadaan doa, dalam keadaan dia di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberi dia penglihatan. Kita suka bilang mimpi. Tapi kalau saudara mimpi, besok pagi suka lupa, bukan mimpinya. Kalau mimpi, ada yang pernah mimpinya sampai bisa ngerti dari ujung diceritain sampai akhir mimpi itu. Kadang juga nggak sejelas itu, tetapi ini namanya penglihatan. Dan penglihatan itu jelas. Bagaimana penglihatannya? Ada satu bentangan kain turun dari langit. Di dalamnya ada banyak binatang-binatang yang semuanya haram buat orang-orang Yahudi. Sesuai dengan hukum Taurat itu haram semua. Terus Petrus dengar dari Tuhan, sok kamu ambil binatang itu, kamu bunuh ya, kamu sembelih dan kamu boleh makan. Buat orang Yahudi, buat seorang Petrus yang dari kecil, dari lahir sampai besar, karena orang Yahudi itu udah kecil, lagi kecil misalnya udah 3 tahun udah bisa jalan, itu bisa pergi ke sinagog ya, bait suci atau apa ya namanya ya, kalau di sini ya, musola gitu ya, apa ya namanya ya, untuk belajar firman, belajar Taurat. Jadi anak-anak orang Yahudi sampai saat ini ya, saudara, bukan zaman dulu, sampai saat ini. Saya pernah ke New York, saya pernah ke Amerika. Di New York itu banyak banget orang Yahudi, banyak banget. Kalau pas lagi saya pernah ke sana pas mereka punya hari raya ya, hari raya orang Yahudi itu bisa dibilang sepanjang pusat bisnis di Manhattan itu pada tutup. Karena memang yang punyanya orang Yahudi semua, dan mereka kalau hari-hari tertentu, hari Sabat itu pakai ini ya, yang di sini ya. Dan mereka ada masa kayak itu dipakai semua ya. Kayak kita mah mungkin kalau kita tahu di sini sunatan gitu ya. Kalau di sana akil balik gitu ya. Laki-laki akil balik. Itu tuh benar-benar di sini kan pakai kuda gitu ya, atau di sana itu konvoi mobil. Konvoi mobil benar-benar itu seperti itu sampai saat ini, bukan zaman dulu. Jadi kalau mereka belajar hukum, karena kitab Taurat itu hukum, saudara, itu dari kecil, makanya otaknya itu diasah dari kecil. Nah, seorang Petrus yang Yahudi, yang dia dari kecil tahu hukumnya bahwa ini tuh haram, gak boleh dimakan, sekarang disuruh sembelih dan makan. Buat dia ada pertentangan, dan dia bilang sama Tuhan gak boleh. Tapi Tuhan bilang, ini firman Tuhan kepadanya, kepada Petrus, apa yang aku bilang halal ya halal gitu, jangan diharam-haramin. Orang-orang ini bukan Yahudi, tapi buat Tuhan dia berharga. Pergi layani. Itu firman Tuhan kepada
Petrus, dan nanti di pasal yang ke-11 Petrus harus mempertanggungjawabkan di depan orang-orang Yahudi lainnya. Nah, apa yang saya maksud di sini adalah Tuhan itu ingin bicara sama kita, itu udah jelas. Saudara nggak percaya, saudara nggak bilang, mana buktinya, nggak ada buktinya, saya nggak ngedengar suaranya dan sebagainya, terserah. Tetapi kenyataannya, mau percaya atau nggak percaya, kenyataannya Tuhan mau ngobrol sama kita. Tuhan mau bicara sama manusia. Sedemikian rindunya Tuhan bicara sama manusia, demikian juga rindunya Tuhan mau kita bicara sama Dia. Kita ngobrol sama Tuhan. Nah, gimana respon ketika, coba bayangin saudara, kalau saudara jadi ayah tadi, ngajak ngomong sama anak, responnya seperti itu. Bayangkan kalau si anak ngajak ngomong sama bapaknya, kemudian bapaknya diem aja. Apaan sih? Gak ngerti ngomong apa sih anak kecil, gitu kan. Tapi karena dia merespon, saudara lihat, kita yang melihatnya kayak beneran itu ngomong gitu ya. Dan si bapaknya cuma, oh iya, memang begini, oh iya, gitu ya, oh iya, dia ikutin cara dia. Kalau saudara lihat, anak si bayinya itu tangannya gimana, bapaknya juga tangannya gimana. Dan kalau di ilmu komunikasi, saya belajar sedikit aja ya saudara. Kalau saudara dapat respon, misalnya duduk ya, kita lagi ngomong gini ya, gitu ya. Nah, misalnya Pak Kennedy duduknya angkat kaki ya, kemudian yang ngajak ngomong sedikit tanpa nggak kelihatan gimana, dia tuh sama-sama taruh kakinya sama ini, itu sebuah respon. Itu adalah sebuah respon. Dan nanti orang yang diajak ngomong menurut ilmu komunikasi dan psikologinya, itu orang yang akan diajak ngomong itu akan merasa bahwa dia diterima karena dia direspon positif. Saudara, kalau ketika Tuhan bicara sama kita, kalau kita diem aja, saudara, gimana rasanya jadi Tuhan? Sama seperti kita ketika kita suka ngomong, saya udah banyak berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan gak jawab saya, gak enak bukan? Kalau kayak gak dijawab sama Tuhan, nanti saya bawa sedikit ya, mudah-mudahan selesai. Karena dalam sekali kalau kita mau tahu berkomunikasi sama Tuhan. Oke. Lewat apa saja kita bisa merespon Tuhan? Yang pertama adalah lewat doa. Ini udah gak usah ditanya ya. Doa yang seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, atau mau lagi berlutut, mau sujud dan sebagainya. Doa aja. Ya, kalau kita lihat Muslim, dia punya sholatnya itu ada gesturnya ya, ada tindakan-tindakan yang harus dikerjakan. Nah, gak peduli sikap tubuh kita, sikap tubuhnya seperti apa, karena Tuhan melihat hati saudara. Dan doa kita, sikap berdoa kita itu yang paling penting. Sikap hati kita seperti apa. Yang kedua, pembicaraan hati ke hati. Saudara pernah bicara hati ke hati? Gak ngomong, cuman mata lihat-lihatan dan tahu, dan kayak ngobrol dan kayak tahu. Kalau kita udah sampai punya hubungan yang luar biasa, kita bisa hati ke hati saudara. Suami istri biasanya itu karena sama Tuhan sudah dipersatukan, ya. Tahu nggak suaminya belum makan? Tahu kan? Ya. Tahu nggak suaminya pengen tidur, suaminya pengen disediain, suaminya pengen diperhatiin, tahu nggak? Bisa tahu, betul? Nggak usah ngomong. Si suami nggak usah ngomong, sama anak-anak nggak usah ngomong, tahu anaknya butuh duit, ya. Udah nggak punya uang, mungkin udah nggak ada uang jajannya, betul? Berapa banyak ibu-ibu yang ya kasihan si Ci pengen jajan, padahal anaknya belum tentu bilang pengen jajan sama mamanya, betul? Tapi tahu gitu. Kenapa? Ini pembicaraan hati ke hati, saudara. Ketika kita di satu titik di mana doa kita, di mana penyembahan kita, karena nanti saya bilang mengenai penyembahan dan pujian, kita bisa bicara sama Tuhan dari hati ke hati. Saya pernah cerita sama saudara, karena Tuhan melihat hati ya.
Tuhan melihat hati, seberapa hati kita tulus di hadapannya. Saya pernah punya cerita ya, sampai sekarang orang itu ada. Dia bukan Kristen, dia Muslim, tapi dia sudah pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Di satu saat ketika dia sangat-sangat kepepet, dia berdoanya sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Yesus, Tuhan Yesusnya orang Kristen, kalau engkau benar ada, tolongin saya. Saya butuh sekali uang. Dan dia jalan. Sambil dia jalan, karena dia sudah cari pinjaman kemana, dia nggak dapat. Sambil dia jalan, orang yang kalau udah punya kesulitan, jalannya tenggak atau nunduk. Nunduk kan? Sambil dia jalan nunduk, dia nemuin uang 50.000. Dia selesai bicara doa itu, berapa langkah dia menemukan uang 50.000, dan dia merasa ini jawaban dari Tuhan. Saya bilang ya, karena dia beriman. Saudara, doa berkomunikasi sama Tuhan bisa dari hati ke hati. Ketika saudara capai yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hati kita, yang ada di pikiran kita, pengen marah-marah, cari siapa yang bisa dimarahin supaya keluar, atau kita ngomong, Tuhan saya capek banget capek pisan Tuhan. Sama siapa kita ngomong? Kalau kita ngomong sama teman, wah capek gue, geluh dah, gawe di dia mah naon-naon, saudara, kita tidak akan jadi lepas capeknya. Malah kadang-kadang malah jadi tambah capek di dalamnya. Tapi ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kayaknya kerja di sini lelah banget, kayak diperes Tuhan, nggak seimbang Tuhan. Misalkan, saudara, pernahkah saudara pikir kalau kita bicara sama Tuhan walaupun dari hati, Tuhan yang dengar itu adalah Tuhan yang maha, yang omnipoten, yang sanggup melakukan segalanya. Seringkali kita bicara senang aja, kita senang ya. Ya kalau yang suka baca, kalau suka nonton drama maupun Korea maupun Cina, setiap drama itu pasti ada orang mabok. Pokoknya kalau pusing mabok, saya bilang. Saya bilang ini mereka benar-benar nggak kenal Tuhan, karena buat saya kalau saya pusing saya ngomong sama Tuhan, nggak perlu ngeluarin duit beli alkohol, nggak perlu ya. Kita tinggal ngomong sama Tuhan, hati kita, kapan saja, di mana saja, nggak usah tunggu, kapan aja, di mana aja, waktu itu ngomong, hati ke hati. Telepati, hati ke hati sama Tuhan. Suara hati kita bicara, tapi suara hati itu harus murni. Suara hati itu harus kudus. Suara hati itu tahu, percaya bahwa Tuhan ada. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan lewat pujian dan penyembahan? Lewat pujian dan penyembahan, mau dengar suaranya atau enggak? Pakai suara atau enggak? Ada yang pernah seperti saya di kamar mandi sambil mandi kita nyanyi keras-keras karena hati kita lagi memang butuh, dan lagu itu menjadi suara hati kita sama Tuhan. Kita nyanyi di kamar mandi dan kita nangis sendiri sambil nyanyi. Ada yang pernah? Atau nggak berani ngaku? Saya pernah, saudara. Saya nyanyi, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Waktu saya nyanyi itu, saudara, saya bilang, ini iman saya Tuhan. Saya percaya Tuhan lagi bekerja walaupun saya nggak lihat. Meski belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Lagu itu jadi doa saya, lagu itu jadi komunikasi saya sama Tuhan. Saya bilang,
ini iman saya Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita berbicara sama Tuhan, semua itu adalah wacananya, cara-caranya. Tetapi yang paling penting, yang pertama ketika kita bicara sama Tuhan, kita harus beriman sama Tuhan. Kita baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ketika kita berpaling, ketika kita menghadap kepada Tuhan, ketika kita menghadap dan berdiri di hadapan Tuhan, ia harus percaya, kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hafalkan ayat ini saudara. Hafalin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita masih ragu-ragu, benar nggak ya Tuhan dengar, benar nggak ya Tuhan ada, kita harus bulat dulu. Ayo percaya sama Tuhan, beriman, percaya bahwa Allah ada dan mendengar doa kita, mendengar seruan kita, mendengar perkataan kita. Yang kedua, kekudusan. Kenapa? Karena kalau ada dosa-dosa itu menghalangi tangan Tuhan. Tangan Tuhan, kata Yesaya 59 ayat 2. Yuk baca supaya benar ayatnya ada. Yesaya 59 ayat 2. Kita harus kudus, jangan ada dosa di dalam diri kita. Jangan ada dosa di antara kita sama Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kenapa? Saya sudah berdoa, tapi saya nggak dengar. Tuhan nggak dengar. Ada satu orang yang saya bilang berdoa, udah setiap malam. Dengan kata lain, ketika saya dengar jawaban ini, tapi saya nggak pernah dengar Tuhan jawab saya. Saya nggak melihat Tuhan jawab saya. Dan ketika saya ngobrol sama dia anak Tuhan, dia maksudnya di Kristen, percaya sama Tuhan. Dia sudah lama nggak bayar perpuluhan, nggak kembalikan perpuluhan. Jangan ada dosa di antara kita dengan Tuhan. Karena itu yang akan menjadi pemisah, itu yang membuat kita doa kita nggak sampai sama Tuhan. Ingat, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Dia bilang, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan ketika Dia serahkan nyawanya, tabir bait kudus itu terbelah. Artinya apa? Setiap orang yang datang dengan kekudusan bisa masuk ke dalam ruang maha kudus Tuhan, bisa masuk berdiri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, keberanian. Saudara, untuk datang berdoa, bicara sama Tuhan itu perlu keberanian. Setuju nggak? Setuju ya. Jangankan sama orang lah. Jangankan sama Tuhan, sama orang aja. Ya, ada beberapa orang di tempat saya bekerja itu sungkan sekali untuk ngomong sama saya. Sungkan sekali. Apalagi kalau udah harus laporan sesuatu, laporannya bukan laporan yang baik, laporan yang jelek. Itu setengah mati saya ingat, saya langsung tanya, mana? Apa gimana? Baru saya tahu, oh pasti laporannya jelek. Kenapa? Karena dia tahu, dia nggak berani. Nggak berani kenapa? Satu, karena dosa. Kedua, nggak berani kenapa? Karena udah lama nggak ngobrol sama Tuhan. Saudara, untuk ngobrol sama Tuhan itu tergantung yang paling pertama adalah iman kita. Selama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, minta ampun sama Tuhan, kita sudah berdosa. Nggak bisa kita menebus dosa kita, nggak bisa saudara. Mau gimana caranya juga kalau udah lewat lampu merah ya udah lewat. Nggak bisa balik lagi terus jadi nunggu indah. Enggak, udah lewat. Kita nggak bisa, Tuhan yang menguasai waktu. Kita nggak bisa menguasai waktu. Kita sudah lakukan dosa, nggak bisa kita menebus itu, nggak bisa. Jadi yang kita harus lakukan adalah minta ampun sama Tuhan. Ibrani 4 ayat 10. Kita lihat ayat-ayat, beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita lakukan ini saudara, semua berkat-berkat, semua janji-janji di mana Tuhan bilang carilah aku maka engkau akan menemukan aku. Ya, Tuhan bilang kalau engkau minta maka engkau akan diberi, engkau ketuk engkau akan dibukakan. Betul? Satu measurement, satu wadah, satu ukuran yang dipadetin sampai melimpah keluar. Karena Ibrani 4 ayat 10 bilang sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Salah, maaf.
Maaf. Ibrani 10 ayat 19, 4 ayat 6 gitu. Sebentar. Maaf, saya salah nyatet. Ibrani 10 aja ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ibrani 4 ayat berapa ya? 16, maaf. Ibrani 4 ayat 16. Dan tadi Ibrani 4 ayat 16. Bukan ayat 10, ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang saat ini memerlukan pertolongan Tuhan. Tetapi satu hal, mari masuk dengan keberanian, karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah membuka, menerobos tempat maha kudus di mana kita bisa datang langsung ke hadapan hadirat Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan ayat yang terakhir adalah Efesus 3 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 14. Di 1 Yohanes banyak sekali janji-janji tentang kalau kita berdoa minta, Tuhan akan menjawab kita, Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Berani percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara sekalian, Efesus 3 ayat 12 bilang, Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara, apa yang saudara tunggu sekarang? Mari berbicara kepada Tuhan. Mari merespon, mari memberikan jawaban kepada perkataan-perkataan Tuhan, kepada ajakan Tuhan, kepada panggilan Tuhan, kepada perintah Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita hidup di dalam Dia. Tuhan mau kita merasakan dan menikmati kasih-Nya. Tuhan mau kita jalan bersama-sama Dia. Tuhan mau, beberapa minggu yang lalu bicara tentang kuk. Tuhan mau kita menerima kuk daripadanya. Walaupun kuk itu kayaknya mengekang kita, tetapi kuk itu yang akan membuat kita ada di jalan yang benar, ada di jalan yang Tuhan kehendaki. Berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Allah, membawa hubungan yang intim, membawa keintiman dalam kehubungan kita kepada Tuhan. Saudara percaya enggak? Saudara boleh percaya, boleh enggak, tapi saya ngalamin. Jadi saya mau sharing di sini. Berbicara kepada Tuhan, membuka kreativitas kita. Berapa banyak di sini ibu-ibu seperti saya yang pengen punya usaha ini, usaha itu, pengen bikin ini, bikin itu. Saudara bicara sama Tuhan, Dia akan bikin kreativitas, bikin kreatif. Kita bisa mikir ini, mikir itu. Sebelumnya mungkin pusingnya gini, bapak-bapak, para pria suka bingung, kenapa saya nggak kreatif? Bicara sama Tuhan. Ketika saudara bicara sama Tuhan, percaya sama saya, saudara akan jadi orang-orang yang kreatif. Amin. Bicara sama Tuhan setiap hari, di mana saja, kapan saja. Karena Tuhan tidak dibatasi waktu, Tuhan tidak dibatasi ruang. Di mana saja, kapan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita bisa bersama-sama mulai menjalin hubungan yang lebih erat lagi kepada Tuhan. Saya mau kita mau nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Ku mau memujimu. Kita nyanyikan refnya. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Sementara saudara di dalam rumah Tuhan, sementara saudara bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, tidak perlu ada yang ngerasa malu, gak perlu ada yang sungkan-sungkan. Apalagi firman Tuhan tadi sudah bilang bahwa lewat pujian kita bisa berbicara kepada Tuhan. Saat ini saya mau mengundang semua, saya mau mengajak semua jemaat Tuhan tanpa terkecuali satupun. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, sebagai pernyataan kita kepada Tuhan, pernyataan iman kita. Tuhan, kami mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ku mau memujimu,
hati ke hati, mencurahkan semua isi hati kami, bahkan keluhan-keluhan kami pun dengan sabar Engkau mendengar. Bahkan kemarahan-kemarahan yang ada di hati kami, ketika kami ungkapkan di hadapan, hanya pelukanlah yang kami dapatkan dari Engkau. Dan kemarahan bukan penolakan, bukan penghakiman yang kami terima, tapi pelukan yang penuh kasihlah yang kami terima. Terima kasih, biarkan kami terus mau bicara, komunikasi, membangun persahabatan yang sangat indah dengan Engkau. Di masa-masa seperti sekarang ini, hanya Engkaulah andalan, satu-satunya penolong dan yang mengerti kami. Hari ini kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan tinggalkan dan kami akan memasukkan ke kotak persembahan. Dan kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Oleh sebab itu, genggamlah tangan kami, Roh Kudus. Genggam tangan anak-anak kami. Genggam hidup kami. Genggam masa depan kami. Genggam rumah tangga kami. Genggam semua rencana-rencana, supaya rencanamu itu yang indah dan terindah itu yang terlaksana dalam hidup kami. Kami tahu 1 minggu ini ke depan ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi dan akan kami hadapi. Tapi yang satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tangan-Mu bukan hanya memeluk kami, terkadang Engkau menggendong kami untuk kami tetap dapat melanjutkan perjalanan iman. Bapa, hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan yang berbeban berat ketika datang dan mendengarkan firman Tuhan, mereka mendapatkan kelegaan, sukacita yang dari Tuhan, kemenangan dan janji yang dari Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di dalam surga. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, dengarkanlah janji Tuhan buat Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu bukan hanya hari ini. Dia menghadapkan wajah-Nya besok. Dia juga akan menghadapkan wajah-Nya lusa. Sampai selama-lamanya Maranatha, Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, arahkan hatimu dengan janji Tuhan ini. Pulanglah Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu dan hidup saya, menyatakan kemuliaan-Nya, mujizat-Nya, dan penyertaan-Nya kekal sampai selama-lamanya. Berkat ini buatmu dan buat saya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.